Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, renungan kita pada kali ini terambil dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-16 dan dilanjutkan di ayat yang ke-22. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Tema yang akan kita renungkan bersama pada kesempatan kali ini adalah hidup yang berbuah, hidup dalam pengudusan. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kekudusan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Dan itu yang memang Tuhan kehendaki dari setiap kita. Dan biasanya ketika kita mendengar kata kudus, yang muncul dalam pemikiran kita adalah tidak bercacat, tidak bercela, atau dalam pengertian lain biasanya diartikan juga sebagai terpisah atau dikhususkan dari dunia ini. Namun seringkali pengertian ini banyak menjadi disalahgunakan, menganggap bahwa kudus atau dikhususkan itu sama dengan eksklusif. Sehingga tanpa kita sadari, kita seringkali terjebak untuk memisahkan diri dari orang lain, sibuk menilai, menghakimi dosa-dosa atau perbuatan orang lain, dan menganggap diri kita lebih kudus atau lebih baik daripada orang lain. Bukan bermaksud untuk mentoleransi dosa, tetapi di saat yang bersamaan, sikap superioritas rohani seperti ini pun tidak membuat kita lebih baik atau lebih kudus. Bukankah seharusnya ketika kita hidup dalam pengudusan, hidup kita justru lebih memiliki kerendahan hati, dan kita lebih dapat memandang sesama kita sebagai manusia yang juga dikasihi oleh Allah. Sebagaimana Yesus, Allah yang kudus itu, juga justru memilih untuk berjalan bersama dengan orang-orang yang berdosa. Bukan suatu kebetulan LAI memberikan judul pada perikop ini, kekudusan dan kasih persaudaraan. Dan di ayat yang ke-22 dituliskan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Bapak Ibu saudara-saudari, ketika kita merenungkan mengenai hidup dalam pengudusan, kita perlu dengan sangat aware, dengan sangat waspada, bukan hanya tentang jangan menuruti hawa nafsu yang menguasai diri kita. Tetapi kita juga perlu untuk dengan sangat waspada menyadari potensi-potensi diri kita yang bisa saja jatuh ke dalam superioritas rohani. Menganggap bahwa diri kita lebih kudus atau lebih baik daripada orang lain. Sehingga kita tidak lagi memiliki kasih kepada sesama kita. Kita tidak lagi dengan sungguh saling mengasihi sesama kita. Kiranya melalui perenungan ini, kita boleh diingatkan untuk dapat hidup sebagai orang-orang kudus. Dan kita dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, bersungguh-sungguh untuk saling mengasihi dengan segenap hati kita. Dan dengan demikian, maka hidup kita akan menjadi hidup yang berbuah. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kita semua melalui perenungan kita pada kesempatan kali ini. Tuhan Yesus memberkati.